Pemirsa UKI TV, kita telah menyaksikan debat pamungkas Capres 2024 dengan mengangkat tema tentang ketenagakerjaan, kesehatan, kebudayaan, SDM, IT, kesejahteraan sosial dan inklusi. Menarik tentunya untuk mencermati debat tersebut, karena ini merupakan debat terakhir yang bisa jadi akan menentukan pilihan publik terhadap capresnya di tanggal 14 Februari nanti. Khususnya bagi swing voters maupun undecided voters. Nah, untuk mengkritisi dan mengulik lebih dalam proses debat tersebut, sekaligus memprediksi peluang ketika paslon memenangkan kontestasi politik 5 tahunan ini, telah hadir bersama saya para narasumber yang luar biasa dari kampus UGI. Pertama saya sapa Profesor Dr. Daniswaraka Harjono. Selamat datang Prof. Beliau adalah Rektor UGI. Yang kedua saya sapa Prof. Angel Damayanti PhD. Wah, luar biasa Prof. Bisa hadir di tengah kesibukannya juga. Beliau adalah panelis debat capres yang ketiga. Dan yang ketiga Prof. Kontina Siahaan. Selamat datang Prof. Beliau adalah pakar komunikasi dari UGI. Beliau bertiga akan menjadi pemantik diskusi kita hari ini. Selain beliau bertiga, saya juga telah menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat keren, sangat hebat, sangat luar biasa. Terima kasih untuk kehadirannya. Yang pertama dari ujung sana saya sapa Dr. Sidra Tahta Muhtar, pengamat politik dan dosen prodi ilmu politik UGI. Selamat datang Dr. Sidra. Kemudian di sebelahnya ada Pak Dery Naufal. Selamat datang Pak Dery. Beliau dosen di program studi HI. Dan sebelah saya yang juga nggak kalah kerennya, Ibu Audra Giovanni. Selamat datang Bu Audra, dosen prodi ilmu politik di UGI juga. Saya bergeser ke sebelah kiri saya, yang juga sudah tidak asing, Bapak Dr. Sunarto. Selamat datang, pakar. Datang tepat Pak. Ya, terima kasih untuk kehadiran tepat waktunya Pak Dr. Sunarto. Di sebelahnya ada pakar komunikasi dari UGI juga, Ibu Dr. Melati Tobing. Selamat datang, Ibu. Oke, siap untuk berdebat siang ini ya. Berikan pandangan-pandangan kritisnya. Dan tentu di sebelahnya ada Ibu yang cantik juga, Ibu Indah Novitasari. Luar biasa. Berikan catatan kritis tentang debat dan tema-tema kita hari ini terkait dengan debat yang sudah berlalu tadi malam. Dan terakhir, fresh from the oven, dokter yang baru saja kemarin lulus. Selamat datang Dr. Andaru Satnyoto, dosen prodi ilmu politik di UGI juga. Betul ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak usah berlama-lama, saya akan memulai diskusi kita hari ini. Dan saya akan meminta kepada ketiga pemantik kita yang akan memancing diskusi kita lebih hangat. Saya akan beri kesempatan kepada tiga pemantik, tapi saya pertama kepada Prof. Rektor. Prof. Rektor, bagaimana pandangan Bapak dengan debat yang terakhir kemarin sudah dilaksanakan? Apakah menurut Pak Rektor ada sesuatu yang menarik, yang berbeda dengan yang kemarin? Atau apa yang bisa dikritisi dari debat yang sudah berlalu? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Singgi sebagai moderator. Ya. Sesungguhnya kemarin itu ekspektasi saya menyaksikan debat kemarin tinggi sekali. Karena memang temanya ini isinya sebenarnya tujuan daripada negara Indonesia. Sesuai dengan alinea keempat, 1945, bahwa tujuan kita adalah menuju masyarakat adil dan makmur. Artinya negara kesejahteraan. Nah, ini semua dibahas di sini. Ya, bicara segala sesuatunya lah. Mengenai kesejahteraan sosial, mengenai pendidikan, mengenai kesehatan, dan sebagainya. Kalau ini dikupas tuntas dan dibahas semuanya oleh para cawapres tersebut, pasti ilmu kita banyak sekali Pak. Ya, tapi dalam faktanya saya melihat bahwa ternyata debat yang saya harapkan, yang tadinya seperti debat yang paling tidak yang ketiga, keempat, ya, itu ternyata nggak jadi kenyataan. Ya. Jadi saya menganggap ini kok kayak silaturahmi aja, kayak dialog aja, atau paling tidak kayak acara sarasehan lah ya. Agak kurang menggigit menurut saya. Tapi di situ pun sebenarnya kita bisa lihat
kemampuan dari masing-masing cawapres tersebut. Sebenarnya kan kalau bicara misalnya mengenai masyarakat yang sejahtera, sederhana sekali lah. Jadi kebutuhan mengenai sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, kalau itu bisa diperoleh oleh masyarakat di Indonesia, artinya selesai itu urusan. Nah, bagaimana caranya? Tentunya itu kiatnya masing-masing, strateginya masing-masing. Itu yang kita tunggu sebetulnya. Nah, sampai dengan akhirnya semua, ini saya masih ada beberapa memang hal yang saya sendiri masih belum memperoleh jawabannya dari mereka itu. Pertama, bicara mengenai kesejahteraan sosial, terutama mengenai tingginya disparitas. Ya, disparitas, pernah ada satu penelitian yang menyatakan bahwa kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia, kalau dibandingkan dengan 100 juta orang miskin di Indonesia, masih lebih banyak 4 orang terkaya tersebut. Kok bisa ya? Tapi ini kenyataan yang ada. Kemudian juga untuk menjawab pertanyaan mengenai kesejahteraan guru dan dosen, saya lihat masih belum tuntas juga jawabannya. Padahal kita mau memiliki SDM yang unggul, sehingga tujuannya tentunya bagaimana caranya kita menghasilkan semuanya itu dari tangan siapa? Ujungnya adalah tangan dosen dan tangan guru. Nah, bagaimana caranya itu semua bisa menjadi satu kenyataan kalau mereka nggak hidup sejahtera. Kemudian juga untuk mengatasi masalah kesehatan. Yang paling utama stunting. Karena kalau satu keluarga kena stunting bisa dibayangkan mereka akan mengalami yang namanya kemiskinan ekstrim sebetulnya. Mau diapain lagi? Nah, ini satu hal yang sangat penting, tapi jawabannya menurut saya nggak tuntas, nggak jelas. Kemudian juga bansos. Saya kira bansos ini merupakan hal yang rutin harus kita lakukan. Tapi penyalurannya, polanya, bahkan SOP-nya menurut saya nggak jelas. Bagaimana caranya? Memang setiap kali dikatakan bahwa ya kalau nggak ada aturannya, artinya nggak dilarang, mau caranya seperti apa. Dan termasuk juga ada yang bilang katanya bahwa perlu ada ditulis dari mana dan sebagainya. Ya, terus kemudian juga kok masalah cuman internet, mau pilih internet gratis atau mau makan gratis, pilih yang mana? Saya pikir itu satu debat yang menurut saya gampang sekali kok. Harus ada argumentasinya kenapa makan gratis atau kenapa internet gratis, itu juga belum tuntas. Jadi menurut saya temanya luar biasa. Dari semua tema 1, 2, 3, 4, yang kelima ini sebenarnya yang paling luar biasa. Tapi menurut saya justru dari 1, 2, 3, 4, 5 ini yang sebenarnya anti klimaks menurut saya. Ya, tapi saya mengerti mungkin strategi daripada semua cawapres itu bahwa capres tersebut bahwa sebenarnya karena ini adalah yang terakhir mereka cari aman. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Singgi. Terima kasih Prof. Rektor, luar biasa mencermati apa yang terjadi. Kita memang melihat ada anti klimaks sepertinya debat yang sudah berlangsung sebagai debat terakhir. Padahal banyak sekali ekspektasi dari publik untuk memetik apa sebenarnya yang mau dilakukan oleh para capres ini. Tetapi itu oke. Kita akan lebih pertajam lagi. Sekarang giliran kepada Prof. Angel untuk mempertajam debat yang sudah berlalu dengan perspektif seorang Prof. Angel Damayanti. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Singgi. Ini menarik ya, debat kelima. Agak berbeda memang ketika saya jadi panelis di debat ketiga, itu belum apa-apa. Salah satu capres itu sudah langsung menukik tajam, menyanggah atau mengkritisi pasang calon yang lainnya. Tapi itu bisa dipahami karena kebetulan calon tersebut adalah sedang menjabat Menteri Pertahanan dan isunya memang tentang pertahanan keamanan. Tapi kalau debat kelima kemarin memang mungkin karena isunya isu yang tidak ada salah satu paslon yang menjabat secara strategis di bidang tersebut gitu ya. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor bahwa isunya sebenarnya isu yang basic need nih sebenarnya. Ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebenarnya, yang harusnya bisa menjadi tajam, tapi mungkin karena sekali lagi paslon-paslonnya itu tidak, menurut saya bukan yang berwenang di bidang itu, sehingga tidak ada yang saling menyanggah atau saling menyerang. Tapi memang agak menjadi menarik karena gini, satu sisi saya mengapresiasi karena
saya langsung sebut saja ya, misalnya Capres 02 itu bisa lebih tenang gitu menahan emosi dibandingkan waktu ketika saya debat ketiga itu kelihatan sekali memang emosionalnya. Tapi kemarin itu lebih tenang gitu. Justru itu membuat saya bertanya-tanya, kok bisa gitu ya, kok tenang gitu, ada apa ini gitu ya. Kemudian ada sih sanggah menyanggah, tapi terkesan memang ya seperti kalau kata Pak Rektor bahasa silaturahmi gitu. Saya setuju, saya setuju, saya setuju. Padahal esensi sebuah debat itu ya memang harus ada ketidaksetujuan, terutama dalam hal substansi gitu ya. Tapi saya mengapresiasi dalam arti debatnya ini berjalan dengan menurut saya cukup elegan, ada sanggah menyanggah dan karena mungkin salah satu atau ketiga paslon ini bisa bersikap dan meresponinya juga lebih tenang, lebih paham bahwa ini yang harus lebih disampaikan itu substansinya daripada mohon maaf misalnya gimmick-gimmick atau statement-statement yang retorika gitu ya. Nah, di situ saya mengapresiasi bahwa ketiga paslon cukup banyak bisa menyampaikan gagasan, walaupun seperti kalau kata Pak Rektor ya nggak bisa dijelaskan semua gitu ya, atau tidak bisa secara detail karena saya bisa pahami karena memang terbatas sekali dengan waktu gitu ya. Kita semua dibatasi dengan waktu ya, sehingga kita tidak bisa menggali dalam. Walaupun ada yang bisa misalnya menjelaskan dalam waktu singkat 1 menit 2 menit, tapi dia bisa keluar gitu. Ini loh poinnya harus ada mekanisme mekanisme pendataan dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu, tapi ada yang mungkin tidak bisa seperti itu. Dan ya ada pengayaan ketika salah satu calon misalnya menanyakan bagaimana proses begini dan dia meresponi, dia menambahkan saya setuju tapi ada tambahannya begini-begini, atau ini masih kurang di bagian ini gitu ya, seperti pembagian bansos yang harusnya dengan mekanisme ina-inu terus dibantah dengan harus tambah begini-begini. Nah, itu menurut saya debat yang cukup elegan gitu ya, tidak memancing emosi gitu. Dan mengenai penilaian biarkan serahkan saja ke masyarakat yang menilai, karena ya beberapa orang juga mengatakan bahwa debat ini kalau untuk mereka yang sudah punya calon ya tidak akan terlalu mempengaruhi gitu. Tapi buat yang tadi kalau kata Pak Singgi swing voters atau undecided, ini justru menjadi penilaian penting nih gitu, menjadi poin yang ini saya harus memilih yang mana. Justru itu. Jadi artinya masyarakatlah yang menilai. Tapi satu hal saya apresiasi karena cukup banyak substansi-substansi yang di debat-debat sebelumnya belum keluar, seperti misalnya isu perempuan, disabilitas itu muncul, kemudian isu-isu yang yang tadi basic need tentang biaya pendidikan. Bahkan saya senang sekali ketika bicara tentang dosen gitu ya, bagaimana kesejahteraan guru dan dosen, bagaimana mereka perlu diapresiasi, jangan terlalu banyak administrasi tapi lebih pada kualitas dan sebagainya. Nah, itu saya senang, artinya ada isu-isu yang belum masuk di debat sebelumnya kemudian bisa dielaborasi dan didebatkan di pertemuan kemarin. Itu saja. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Prof untuk pandangan-pandangannya. Saya kira apa yang disampaikan oleh Prof Angel objektif melihat bagaimana debat terakhir itu berjalan, senada seirama dengan apa yang disampaikan oleh Prof Rektor. Debat itu berjalan seperti rapat katanya, bukan sebuah debat. Hanya salah satu paslon nomor 3 yang masih memancing untuk terjadi perdebatan. Tetapi dari sisi substansi sudah lumayan, tentang peran perempuan, tentang disabilitas itu sudah diungkapkan. Dan Prof Angel sudah mulai menyentil itu. Tetapi kita akan lebih pertajam lagi. Saya hadirkan Prof Kontina Sihaan selaku pakar komunikasi. Silakan Prof dengan pandangannya. Waktu untuk Anda. Terima kasih Pak Moderator, Pak Singgi. Silakan Prof. Bagaimana kita melihat debat tadi malam? Saya pikir ini adalah debat terakhir yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena apa? Bisa saja mereka berubah calon pilihannya meskipun pada awalnya mereka sudah punya pilihan. Tetapi ketika kita lihat tadi malam debat itu, dari aspek komunikasi kita bisa lihat apa yang mereka komunikasikan. Yang namanya debat itu harus ada pro dan kontra.
Tetapi tadi malam itu debatnya itu datar. Tidak menunjukkan bahwa itu adalah sedang berdebat. Saya pikir untuk mengambil hati dari masyarakat Indonesia tidak seperti itu caranya. Tetapi bagaimana kita memunculkan program-program kita yang nanti ketika kita terpilih jadi presiden adalah yang akan kita kerjakan, lakukan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Kalau kita lihat juga dari aspek komunikasi, diksi-diksi yang mereka gunakan, kata-kata yang mereka gunakan, kebanyakan adalah mencari jurus selamat, bagaimana supaya aman. Apakah ini sudah ditentukan dari awal akan slow-slow aja? Saya juga tidak tahu. Karena saya lihat paslon nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu seolah-olah ada perubahan dari debat sebelumnya. Nah, ketika mereka menjelaskan visi dan misi, saya melihat beberapa hal yang tidak disentuh sama sekali. Ketika tema dipaparkan, misalkan saja pendidikan, karena kita di dunia perguruan tinggi, saya langsung mendengar pendidikan itu. Apa yang akan dilakukan untuk memajukan pendidikan di Indonesia? Itu ya antara paslon-paslon itu beasiswa itu hampir merata punya. Yang belum digali, yang belum dipaparkan adalah implementasinya. Bagaimana menerapkan itu? Siapa yang berhak? Dan kalau mereka memberikan beasiswa kepada masyarakat Indonesia ke luar negeri, ada banyak tuh keluhan-keluhan dari mahasiswa yang pulang dari luar negeri, nggak dipakai, nggak ada mejanya. Jadi mereka kecewa. Mereka malah lebih memilih tinggal di luar negeri, padahal kita yang memberangkatkan mereka. Nah, hal-hal seperti ini tidak disinggung sama sekali, tidak diangkat sama sekali. Nah, lalu saya pun agak kecewa ya. Tadi malam itu pengulangan-pengulangan yang ada sebelumnya. Harusnya yang ada bukan pengulangan lagi, seperti program misalnya memberikan susu dan makan gratis. Menurut saya itu sudah harus berubah. Misalkan siapa saja yang diberikan susu, masyarakat yang golongan seperti apa, itu harusnya udah muncul. Ya, jadi tidak hanya sekedar menyebutkan apa program kerjanya. Dan itu tidak muncul sama sekali. Lalu kalau kita lihat gestur dari ketiga calon presiden ini juga saya lihat tidak seperti yang debat keempat. Jadi ada plus minusnya. Tetapi yang kita harapkan, masyarakat Indonesia mengharapkan bukan aman-aman saja atau baik-baik saja, tapi bagaimana implementasi program itu. Kita sering pintar hanya ngomong gitu, hanya ngomong saja bahwa nanti kalau saya terpilih saya akan melakukan hal ini. Tetapi ketika kita lihat ke belakang, presiden-presiden yang dulu juga berjanji seperti itu. Tapi apakah ada yang memantau itu? Apakah dilakukan atau tidak? Saya pikir pengawasan itu tidak ada sama sekali diomongin tadi malam. Siapa yang akan mengawasi? Yang ada saya dengar tadi malam tentang bansos ya. Itu bisa dimulai dari tingkat RT RW gitu, dan siapa yang berhak menerima. Nah, itu pun karena bergerak dalam data-data mereka tadi malam, data-data itu juga tidak semua dipaparkan. Dan bagaimana implementasi dari data-data itu? Misalnya saja 10.000 orang akan diberangkatkan ke luar negeri untuk mengambil sekolah kedokteran. Yang 10.000 itu dari mana? Apakah juga dari perkotaan seperti masyarakat di Jakarta? Mungkin dari daerah-daerah yang terpinggirkan gitu ya. Tapi hal-hal ini belum mereka angkat. Jadi saya pikir
dari aspek komunikasi kurang tersampaikan kepada masyarakat. Pesan-pesan yang mereka sampaikan menurut saya kurang menukik. Jadi kalau tadi ada yang bilang landai, kalau saya bilang mencari jurus aman gitu ya, mungkin seperti itu. Tetapi sekali lagi, yang kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia adalah pesan apakah yang akan kita lakukan ketika kita nanti terpilih, dan bagaimana cara kita mengimplementasikan itu, dan mungkin ada pengawasan-pengawasan yang dilakukan untuk itu. Salah satu yang dikemukakan oleh paslon nomor 1 dan nomor 3 agak mirip itu, bahwa nanti dalam mengangkat kebudayaan maka Menteri Kebudayaan akan mereka bentuk nanti. Nah, itu salah satu implementasi nanti yang akan mereka lakukan. Lantas kita bisa koreksi nanti. Lah, mana Menteri Kebudayaan misalnya? Baik, Prof. Ya, saya pikir untuk sementara kajian-kajian dari apa debat tadi malam seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk pemantik dan pemanas untuk diskusi kita hari ini. Luar biasa. Tentang pendidikan akan kita kulik setelah ini. Dan kepada ketiga pemantik diskusi kita, luar biasa untuk catatan-catatannya. Dan pemirsa UKI TV, kita akan lanjutkan diskusi kita dengan narasumber-narasumber saya setelah yang satu ini. Kita break sejenak. Inilah kita Universitas Kristen Indonesia. Berdiri sejak tahun 1953, UKI menjadi salah satu universitas tertua dan terbaik di Indonesia yang telah menghasilkan generasi penerus bangsa. Kini UKI terus hadir untuk melahirkan generasi yang visioner dan mampu bersaing di era perkembangan teknologi yang semakin pesat. Karena kami datang untuk melayani, bukan dilayani. Pemirsa UKI TV, kita akan terus berdiskusi supaya publik semakin memahami. Dari kampus Kasih akan memberikan pandangan-pandangannya supaya pada tanggal 14 Februari nanti kita punya pilihan yang tepat sesuai dengan hati nurani kita. Kita akan masuk ke tema-tema debat kita, ada pendidikan. Dan saya sudah melihat ada narasumber-narasumber saya yang keren-keren. Pendidikan, kesejahteraan, banyak hal yang bisa kita kulik dari debat terakhir itu. Saya beri kesempatan, Dr. Sunarto, silakan dok. Terima kasih. Mencermati apa yang disampaikan oleh Profesor Danis, Profesor Angel, dan Profesor Kontina berkaitan dengan debat Capres kemarin. Saya masih ingat dengan benar bahwa ada 6 subtema debat yang kemarin, yaitu yang pertama adalah tentang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, kesejahteraan, teknologi informasi, dan inklusi. Nah, di sini dijelaskan bahwa terutama paslon pertama, yaitu Bapak Prabowo, mengulik tentang pendidikan, otomatis sekaligus tentang kesehatan. Yang mana dinyatakan bahwa Indonesia itu sangat membutuhkan STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Dan kekurangan dokter. Ada 92 fakultas kedokteran. Kelak suatu saat kalau dia jadi presiden akan menjadi 300 fakultas kedokteran. Itu. Di samping itu, dia mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan 140.000 dokter. Dan ini masih kurang sekali. Untuk itu diperlukan fakultas kedokteran. Untuk itu juga itu disanggah oleh Bapak Anies Baswedan dan begitu juga Pak Ganjar yang menyatakan bahwa sebenarnya dalam bidang kesehatan itu terutama dinyatakan bahwa Indonesia hanya seakan-akan kaitannya dengan kuratif saja. Promotifnya, preventif kurang. Untuk itu ketiga-tiganya perlu dijadikan satu. Untuk kesejahteraan sosial. Untuk itu perlu dibangun pendidikan. Dan bahkan Pak Ganjar mengatakan, Pak Anies juga mengatakan bahwa Indonesia itu sangat membutuhkan teknologi. Bahkan semua penduduk itu perlu HP. Pada dasarnya HP itu masih import.
Untuk itu Indonesia perlu membuat pabrik, padahal hanya diperlukan 0,5 triliun. Pak Prabowo menjawabnya, aku setuju-setuju aja, ya toh. Kalau gitu hanya butuh 0,5 triliun, buat saja, itu. Dan kontroversi yang dari Pak Ganjar ini untuk mengkritisi dari Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo selalu menekankan gizi tentang stunting, itu terlambat. Bahwa kalau Pak Ganjar mengatakan bahwa untuk stunting itu diperlukan suatu proses, bahkan sampai umur 19 tahun manusia wanita yang mau menikah itu harus cek kesehatannya dahulu. Dari situ dengan adanya pendidikan tentang kesehatan, pada saat hamil itu juga diperlukan gizi yang baik. Nah untuk itu, Pak Anies juga menyatakan itu semuanya berkaitan pendidikan dan berkaitan dengan kebudayaan. Kebudayaan nggak diurus, perlu ada Kementerian Kebudayaan. Dan itu disetujui Pak Ganjar. Nampaknya debat-debat yang kemarin ini seperti yang disampaikan Prof. Danis, kurang ekspektasi masyarakatnya. Ekspektasi sepertinya debatnya itu wow, hebat. Karena kelanjutan harapan debat yang keempat. Pasti debat yang kelima terakhir ini menjadi lebih tegang lagi. Namun itu dikendalikan oleh Pak Prabowo. Dengan diksinya, ya saya menyetujui pendapatnya Pak Anies. Saya menyetujui pendapatnya Pak Ganjar. Dr. Sunarto, saya boleh potong? Kira-kira perubahan apa Anda sebagai seorang pakar micro expression? Apakah memang beliau terkesan hati-hati, takut nggak punya konsep, atau seperti apa? Khusus Pak Prabowo yang Anda mengatakan tadi, beliau setuju saja. Iya, kalau kita melihat wajahnya Pak Prabowo, wajah itu mencerminkan pikiran dan perasaan. Dan jendela hati itu dimainkan ada di mata. Jadi wajahnya Pak Prabowo datar saja. Ketika wajahnya datar saja, tidak menunjukkan ekspresi yang seperti dahulu. Terus kemudian diikutin gerakannya pelan, diikutin suaranya tidak melambung tinggi, sehingga dengan kata diksi, saya setuju. Dengan kata setuju ini, Pak Anies maupun Pak Ganjar otomatis ada gerakan-gerakan untuk mengikuti. Pada dasarnya orang berkomunikasi itu saling mengikuti. Ya, akhirnya apa? Pak Anies mengatakan melanjutkan. Ada beberapa kata yang disampaikan Pak Prabowo, Pak Anies mengatakan melanjutkan. Apa yang disampaikan Pak Ganjar, Pak Anies juga mengatakan melanjutkan. Jadi ini ada linearitas di situ. Jadi tidak ada gerakan dinamis sehingga membahana, tidak ada. Hanya itu mau dipicu Pak Ganjar. Pak Ganjar mengatakan bahwa Pak Prabowo ketika di Lampung, apa yang berkaitan dengan internet itu adalah pikiran lamban. Dibantah oleh Pak Ganjar. Pak Ganjar mengatakan, Bapak nggak bisa menghapus rekam jejak. Karena di situ waktu itu ada perkataan-perkataan kan kaitannya dengan makan siang. Makan siang nggak bisa diganti dengan internet, itu loh. Padahal itu pilihan. Kalau orang yang sudah bisa makan siang, makan terus gizinya terpenuhi, pasti yang dibutuhkan internet. Oke, itu salah satu kontroversi Pak Prabowo membandingkan internet gratis dengan makan gratis. Pertama makan gratis dulu daripada internet, itu jadi perdebatan. Mana yang lebih penting seperti telur dan ayam gitu ya. Tapi itu pendapatnya sebenarnya berkaitan dengan kebutuhan dasar. Betul. Kalau kebutuhan dasar orang-orang tertentu adalah kebutuhan yang utama adalah makan dan minum. Baik. Tapi kebutuhan orang yang sudah tercukupin kebutuhan makan dan minum fisiologinya, yaitu kebutuhan internet saat ini. Thank you, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Pak Narto, dan kita masih berlanjut ke COVID. Ada pandangan Pak Andaru? Silakan Pak Andaru. Terima kasih. Memang debat kemarin kurang berasa debat. Tidak berasa debat. Tidak berasa debat. Gimana? Tidak berasa debat. Karena apa? Ini paslon membaca situasi sosiologi dan psikologi masyarakat. Kalau berdebat itu tidak baik. Jadi ini yang kemudian diturunkan tensinya dari evaluasi yang kemarin. Bukankah di sesi debat pertama sampai keempat ramai sebenarnya? Iya, tetapi itu kan dianggap kurang baik. Kemudian bahkan ada yang manfaatkan seolah-olah ketika
mendebat atau ketika nyalain itu seolah-olah kemudian dijadikan victim. Apa yang mau Anda katakan Pak Andaru? Saya yang mau katakan bahwa semua paslon ini kan mencoba untuk merangkul masyarakat. Yang ingin saya katakan sebenarnya lebih ke substansi. Ini dari tema ini apa yang disampaikan ini kan lebih ke fantastis dan bombastis. Semua tidak realistis. Kalau kita bicara, ketiga capres mengatakan sesuatu yang tidak realistis. Tidak realistis dalam pengertian jauh daripada apa yang kemungkinan bisa dilakukan. Itu yang kenapa ini kemudian kita lihat tidak ada data-data yang disampaikan. Datanya minim sekali. Ini yang kekurangan debat di capres-capres kita. Ini yang ke depan barangkali juga harus benar-benar data itu ditunjukkan dengan lebih jelas. Itu satu. Yang kedua, problemnya di dalam debat kita ini, masyarakat kadang-kadang lebih mengikuti mana yang menyenangkan. Jadi paslon terpancing untuk menyampaikan hal-hal yang seolah-olah menyenangkan. Makanya ya bombastis, fantastis. Tapi ada beberapa memang yang realistis berdasarkan pengalaman. Yang kalau memang saya bedakan menjadi dua kategori itu, ya yang cenderung realistis kan 03, berdasarkan pengalamannya, berdasarkan pemahamannya, berdasarkan pengalaman SMK dan menghubungkan kenyataan dengan apa yang dilakukan industri dan SMK dan seterusnya. Yang lain-lain kan sebenarnya lebih ke fantasi. Pak Andaru, kan nomor 2, capres nomor 2 juga mengatakan berdasarkan data kita membutuhkan 10.000 ahli-ahli untuk kita sekolahkan di luar negeri. Itu kan basisnya juga data 300 dokter, 300.000 dokter dan sebagainya. Itu basisnya data, bukan? Ya, makanya kan kemudian bicara berapa lama untuk mendirikan fakultas kedokteran, berapa profesor yang dibutuhkan, berapa dokter yang diperlukan. Itu kan kemudian harus ada data, bukan hanya kurangnya. Nah ini yang harus lebih realistisnya mestinya ditarik ke sana. Narasumber yang lain, silakan Ibu Melati. Terima kasih. Menanggapi yang terakhir ya dari Bapak Andaru, memang saya sependapat ya, bukan ikut-ikutan sama paslon yang kemarin ya, 3-3 itu berpendapat banyak yang sama gitu ya. Tapi dalam hal ini saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh ketiga paslon itu lebih banyak ke arah bombastis dan fantastis, tidak ke arah realistis. Nah itu dikarenakan menurut saya pemilihan temanya terlalu banyak. Ada 6 tema sekaligus dalam jangka waktu yang sangat pendek. Dan saya melihat kupasan-kupasan materi yang mereka ambil itu hanya level kulit. Ya kalau misalnya katakan sebetulnya masalah pendidikan itu banyak sampai 5 level, mereka tuh ambil sampai 2 level aja. Dan itu pun dipadatkan karena waktu yang sangat terbatas. Nah, yang menarik juga tadi yang disampaikan kawan kita Pak Andaru bahwa sebetulnya mereka paslon itu mengatakan hal-hal yang bombastis dan fantastis itu dikarenakan memang keinginan dari audiensnya, keinginan masyarakat seperti itu. Dan menurut saya itu ada benarnya ya. Karena gini, ketika kita lihat debat ketiga dan keempat, itu kan mereka sangat menunjukkan apa yang dikatakan debat sesungguhnya. Mereka menyampaikan pendapat, berargumentasi, memberikan data, dan tidak menyetujui pandangan orang lain, paslon lain ya. Mereka punya satu pandangan sendiri dan mencoba untuk melakukan persuasi terus-menerus sehingga pendapat mereka dianggap yang paling tepat. Nah, sementara yang di debat kelima ini kita lihat kebanyakan itu afirmatif ya. Kebanyakan afirmatif, ya saya menyetujui. Kalau kita lihat ini bukan sebagai debat, artinya kita melihat ini sebagai sebuah visi yang harus ditemukan, itu is ya. Tapi kan ini acaranya debat. Harusnya kan posisinya itu harus dia melihat celah di mana posisi dia yang bisa masuk dan memenangkan
menangkan hal itu ya. Nah, terkait dengan masalah audiens, kenapa harus kelihatannya mereka menjadi lebih lembut, lebih tenang begitu, tidak ada gimmick, kemudian gesturnya ditata, tidak menunjukkan ekspresi yang terlalu berlebihan. Ini terkait dengan apa yang dianggap oleh masyarakat kita hal-hal yang baik dan yang tidak baik. Nah, tadi saya setuju bahwa masyarakat kita tuh masih melihat debat itu sebagai sesuatu yang negatif, ya. Dalam masyarakat kolektif, ya, di mana ada hal-hal yang dianggap harus sama, sesuatu yang berbeda itu dianggap bukan bagian dari kelompok mereka. Jadi supaya masuk dalam kelompok masyarakat Indonesia yang kolektif, akhirnya yang penting dilakukan untuk mencari aman adalah dengan menunjukkan bahwa saya itu sama loh dengan kamu. Gitu. Itu hal saya menangkap satu yang menarik dari Pak Andaru dan Ibu Melati tentang bombastis dan fantastis. Mereka bicara di atas awang-awang, padahal masyarakat sudah begitu menderita. Barangkali Indonesia katanya tidak baik-baik saja, itu banyak kemiskinan, banyak disparitas, kata Prof. Rektor tadi. Pak Ovid bagaimana melihat? Kalau bicara tentang guru dan dosen, boleh nggak berpendapat tentang guru dan dosen? Apakah juga masih dalam kondisi yang tidak baik-baik saja? Katanya kemudian tidak perlulah menurut paslon capres nomor 1 mau dibebani dengan hal-hal yang administratif. Gimana pandangan? Iya. Sebelum saya masuk ke substansi debat, Pak Singgi. Mungkin pertama-tama satu hal yang memang harus kita sadari bahwa dalam sebuah kontestasi, apalagi kontestasi politik yang tujuannya adalah winning heart and mind, itu pasti akan ada namanya dramaturgi. Ada drama-drama yang ditampilkan. Dan saya pikir memang di debat kelima kemarin ya hampir sama sebetulnya dengan semua narsum di sini, bahwa drama tersebut sudah melewati titik klimaks dan sudah sampai di endingnya gitu. Terus titik klimaksnya kapan gitu ya? Nah itu mungkin kalau kita lihat dari keseluruhan rangkaian debat, memang itu ada di debat ketiga dan keempat gitu ya. Dan memang itu adalah suatu cara atau strategi yang memang harus dilakukan untuk kemudian mengukur sebetulnya seberapa banyak sih atensi yang diberikan kepada mereka. Nah saya menyambung sebetulnya disampaikan Pak Andaru dan juga Bu Melati tadi begitu ya. Kenapa sih di debat kelima ini yang penutup kok malah kemudian tensinya menurun? Bahkan mungkin orang nggak ngelihat gitu ya, ini klimaksnya mana, anti klimaksnya mana, tiba-tiba selesai gitu. Nah di dalam politik itu kita mengenal yang namanya budaya politik, Pak Singgi. Ada 3 jenis budaya politik tentunya, partisipan, kaula, dan parokial gitu. Dan ini sudah jadi teori yang mati lah di semua kajian ilmu politik. Nah Indonesia ini menarik gitu ya. Kalau kita melihat demokrasinya tidak secara substantif, artinya kita bicara tentang pemilu, budayanya pasti partisipan. Karena tingkat pemilihnya itu tinggi, Pak. Mengalahkan Amerika Serikat gitu ya. 80% ke atas kita milih. Tapi ketika kita bicara substantif, budaya politiknya itu masih merger antara parokial dan kaula sebetulnya. Artinya kemudian orang melihat bahwa di satu sisi tertentu partisipasi itu bukan suatu hal yang penting. Atau perdebatan itu bukan sesuatu hal yang penting. Kita di status quo saja. Karena status quo ini banyak isu-isu yang tadi ya sifatnya lebih mendasar tentang bagaimana kita bisa hidup hari ini, makan hari ini itu sudah terselesaikan. Kita nggak usah ngomongin politik yang memang sifatnya adalah high politics gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, budaya politik parokial dan kaula itu kan turunan budaya politik kerajaan, budaya politik penjajahan gitu ya. Dimana kemudian kata debate dan lain sebagainya itu bukan sesuatu hal yang penting gitu. Jadi memang perdebatan itu bukan sesuatu hal yang bisa diterima sampai saat ini oleh masyarakat kita. Bahkan kalau kita lihat di debat yang keempat, kok bisa ya yang muda mendebat yang tua misalnya? Kok ada faktor kesopanan dalam debat? Padahal itu di dalam debat itu tidak ada aturan seperti itu. Jadi budaya kesopanan masuk menjadi sesuatu hal yang kemudian membuat budaya politik masyarakat kita itu kemudian menuntut adanya politik yang katakanlah santun begitu ya. Seperti itu. Terima kasih Ibu Ovid untuk pandangan-pandangan terakhirnya di segmen kedua. Dan nampaknya suasana semakin hangat, lebih hangat kita daripada debat yang kemarin sepertinya ya. Oke, karena itu terus berikan pandangan-pandangannya, tetapi kita akan break dulu. Kita akan masuk setelah yang satu ini.
Pemirsa UKI TV, kita masih ada di program diskusi hangat pasca debat. Dan diskusi kita juga semakin hangat dan semakin banyak catatan-catatan kritis. Dan saya ingin mempertajam itu masih pada isu-isu yang tidak kalah menariknya. Isu perempuan, welfare state, dan juga isu-isu pendidikan. Karena ini kampus, jadi kita banyak menyoroti hal pendidikan. Dan saya akan undang bagaimana pandangan Ibu Audra. Nah, Ibu Audra ini gender dan feminisme kan menjadi concern Ibu kan ya. Iya. Bagaimana dengan diskusi yang debat yang sudah berlangsung? Isu perempuan kayaknya sudah diangkat tapi kok nggak tajam-tajam amat gitu ya. Iya. Cuman diangkat pemberdayaannya, lalu Pak Prabowo malah kemudian hanya mengangkat bagaimana kaum perempuan itu stunting dan sebagainya. Bagaimana? Iya baik, terima kasih Pak Singgi. Memang kalau kita lihat pertama terkait dengan debat kemarin malam, mereka ini lebih tenang karena yang itu tadi ya, mereka menarik perhatian jumlah terbesar pemilih, yaitu milenial dan Gen Z. Nah, di mana pemilih-pemilih ini berdasarkan kajian yang ilmu politik ambil gitu ya, termasuk juga PKM dilakukan di sekolah-sekolah, mereka ini kecenderungannya menilai pada saat debat, di mana itu mempengaruhi cara mereka berpikir untuk memilih si calon. Contoh kayak waktu di kelas yang saya pegang, kalian pilih siapa sih? Gitu ya. Dan di situ mereka jawabnya pilih Pak Prabowo. Kenapa? Karena waktu debat yang waktu Ibu Angel jadi panelis, Pak Prabowo itu kan diserang ya. Nah mereka itu jadi merasa, iya, mereka merasa kasihan, bukan kasihan juga ya, tapi mereka juga merasa, oh kenapa ya kok ini seperti ini, jadi saya harus memilih dia, seperti itu. Jadi kalau kita lihat perilaku pemilih itu kan masih ada yang emosional sama sudah ada yang rasional. Nah saya pikir kenapa kemarin itu lebih tenang. Terus satu lagi, karena yang tadi Pak Singgi sampaikan terkait isu perempuan itu kalau saya lihat kemarin terlalu sederhana. Padahal berbicara, iya, padahal bicara mengenai isu perempuan itu pertama kita mulai dari dalam rumah gitu ya. Bagaimana kondisi dia, terus yang disampaikan Pak Ganjar saya pikir tepat, pengetahuannya di sini sudah cukup dalam, apalagi berbicara mengenai 1000 hari pertama kehidupan. Nah kuncinya di situ. Belum lagi kita bicara mengenai perempuan dan politik. Apakah dengan kuota 30% ini sudah merepresentasikan atau sudah menghasilkan kualitas yang baik untuk perempuan dalam parlemen? Terakhir Pak Prabowo terselamatkan pada saat beliau menyampaikan perempuan di parlemen. Itu yang beliau sampaikan. Tetapi juga harus kita lihat, itu banyak sekali rancangan undang-undang yang masih kepending. Ya bersyukur aja 2022 kemarin itu undang-undang TPKS itu akhirnya dikeluarkan setelah 18 tahun perjalanan gitu ya, bertahun-tahun perjalanan untuk merealisasikan undang-undang itu. Belum lagi kita punya rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak. Itu semua dibahas Pak, termaksud bagaimana stunting, kemudian gizi buruk, kemudian bagaimana seorang laki-laki diberikan cuti untuk sama-sama menjaga anak, yang awalnya kita ibu itu dikasih cuti melahirkan 3 bulan tapi dibuat 6 bulan karena dengan pertimbangan ASI eksklusif. Nah itu kan sesuatu yang penting gitu ya, tetapi itu nggak di highlight secara secara kuat bahwa itu harus dimulai dari situ. Jadi ketiga capres ini nggak terlalu peduli amat ya dengan isu Oke, saya pikir gini, debat ini juga ada kelemahannya ya, karena waktunya yang sangat singkat, sedangkan waktu kami diskusi di grup asosiasi tentang gender itu ada isu-isu yang sangat spesifik tertuliskan di situ, seperti PAUD, rancangan undang-undang pembantu rumah tangga, itu ada dibahas. Tetapi karena sistemnya kita harus ngambil bola di dalam fishbowl, betul ya, itu yang seperti melemahkan gitu loh. Padahal harusnya disepakati saja gitu loh, isu utama atau isu krusial apa yang harus dibahas. Contoh Pak, ini yang menarik nih ya, terkait dengan internet atau makan gratis. Kita harus lihat konteksnya di mana. Kalau bicara Jabodetabek atau kota besar iya. Nah sekarang coba kalau kita pergi ke NTT, di Kabupaten Timur Tengah TTS sana ya, Timur Tengah Selatan, Soe sana, Atambua. Mereka nggak perlu internet Pak. Mereka perlunya itu ya makan yang sehat gitu loh. Nah hal-hal seperti itu. Tapi sekali lagi tidak sesederhana itu masyarakat melihatnya. Karena kan di situ ada pemerintahan daerah gitu kan ya, ada gubernur, ada wali kota, ada bupati, termasuk juga pemerintahan desa. Jadi seperti itu. Oke, lepas dari 6 tema yang begitu complicated gitu ya, dan kemudian harus mengambil tema melalui fishbowl, sebenarnya kan ada peluang, ada kesempatan di mana capres itu mengajukan sebuah ide yang untuk ditawarkan. Dan capres nomor 2 sudah mulai dengan menanyakan tentang stunting. Ya,
Ini kesehatan memang. Tetapi di sisi yang lain memang kemudian perempuan kok nggak disinggung menurut Ibu, pengamatan Ibu, kenapa mereka nggak peduli quote and quote tentang perempuan? Ada dua kemungkinan. Yang pertama memang datanya kurang, atau yang kedua ya pengetahuan yang tidak begitu dalam. Tapi bukan berarti mereka nggak peduli ya? Kalau peduli iya, karena kalau kita lihat sekarang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak itu kan ada apa namanya prestasi gitu ya, ada data yang harusnya bisa disampaikan oleh paslon-paslon gitu loh. Ada yang mau berpandangan lain tentang perempuan isu? Silakan. Sebelum saya sampai kepada Pak Dari yang akan menyampaikan tentang disabilitas, silakan Prof. Ya, terima kasih paparan dari Ibu Audra. Tapi saya juga melihat bahwa concern yang difokuskan kepada perempuan itu lebih banyak kepada wanita di parlemen 30%, ya kan? Tapi belum menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan perempuan. Misalnya tindakan kekerasan ada juga sih dibuat, tapi tidak jelas bagaimana mereka mengemukakan fakta-fakta tentang kekerasan ini dan apa sih yang akan mereka lakukan, seperti penjualan tenaga perempuan, ya kan, KDRT terhadap perempuan, dan apakah perempuan ini diberdayakan mulai dari level yang paling rendah, misalnya di tingkat RT kah, kecamatan kah, kelurahan kah, itu belum ada. Jadi saya pikir karena perempuan itu punya peran yang sangat penting dalam memajukan bangsa ini, ada baiknya diberikanlah edukasi-edukasi kepada perempuan melalui cara apa. Nah itu yang belum tersentuh tadi malam ya, khususnya tentang perempuan. Dan luaran atau apa sih yang diharapkan dari perempuan, misalnya menjaga kehamilan supaya anak tidak stunting gitu. Tapi saya yakin kalau di kota Jakarta mungkin itu sudah sudah melek lah wanita-wanita, tapi di pedesaan, di tempat terpinggirkan itu belum dikemukakan tadi malam. Jadi saya pikir perlu ada kajian yang lebih mendalam terhadap perempuan-perempuan yang di luar kota Jakarta, di daerah-daerah pinggiran, kajian di daerah-daerah yang lebih mendalam tentang perempuan untuk concern dengan itu. Boleh saya menanggapi sedikit ya? Silakan. Ini isu yang memang seperti yang tadi disampaikan Dr. Audra atau Prof. Kontina, isu perempuan satu saja itu butuh banyak hal yang didalami. Ini mungkin sekedar sharing juga pengalaman karena kemarin jadi panelis. Itu mekanisme debat di debat capres ini sangat dibatasi oleh waktu. Bahkan ketika panelis diminta untuk membuat soal pun itu dibatasi, harus bisa dibaca dalam waktu 20 detik. Dan bacanya si moderator dengan cara saya membaca itu beda. Cara saya membaca cepat, mereka membaca lambat gitu ya. Bukan lambat dalam arti apa, tapi harus sampai si capres ini memahami karena tidak bisa diulang itu pertanyaan. Itu satu. Kemudian yang kedua, kami diminta membuat pertanyaan bukan hanya sekedar capres yang memahami, tapi publik pun harus paham. Sehingga ketika membuat pertanyaan saja ada aturan-aturan tidak tertulis yang harus kita perhatikan gitu ya. Itu baru satu poin tentang pertanyaan. Kemudian ketika topiknya sebenarnya banyak gitu ya, 6 topik yang kayaknya hampir setiap debat capres ada kurang lebih 6 topik, dengan nanti kalau di fishbowl-nya ada ABC gitu ya, jadi kurang lebih 18 gitu. Padahal katakanlah ketika saya jadi panelis saja, misalnya dari sisi saya saja keamanan internasional saja, itu bisa ratusan ribuan topik yang kita bisa angkat gitu. Tapi kemudian kami satu panelis itu kita harus benar-benar, kita masing-masing bisa punya sekitar 20-30 pertanyaan gitu ya. Tapi kemudian kan harus di-squeeze demikian rupa hanya menjadi 18. Itu pun dari 18 yang diambil hanya 6 gitu kan. Jadi hanya sangat terbatas. Kemudian ketika capres-capresnya sendiri juga saling berdebat gitu ya, itu juga dibatasi sekali lagi oleh waktu yang hanya 2 menit, 1 menit. Kemudian ada poin-poin yang ya makanya mungkin terkesan jadi sepertinya hanya bombastis atau mengawang yang mereka tidak bisa jelaskan secara detail gitu. Nah justru yang penting itu bukan pada saat debat capres kalau memang masyarakat mau memahami, ada di bagian-bagian di luar itu. Katakanlah kalau 01 punya desak Anies gitu ya, atau selepet Imin gitu ya. Kalau di 03 ada
tabrak Prof Mahfud sama Ganjar itu apa gitu ya. Nah di situ itu kan justru didalami bagaimana pemahaman si capres cawapres tentang isu yang terjadi di Indonesia hari ini dan bagaimana mengatasinya. Jadi menurut saya ya memang ada banyak keterbatasan dalam debat capres. Iya, gitu. bisa dipahami. Gitu, ya. Baik, terima kasih. PR-nya pendidikan politik ya. Oke, Pak Dery, nampaknya saya pasti pengen menggali lebih dalam ini. Tadi disabilitas sempat disinggung, tetapi belum dipertajam. Apakah Pak Dery punya pandangan tentang bagaimana posisi disabilitas ini menurut pandangan Anda? Silakan, Pak Dery. Itu buat sebagian orang nggak ada artinya. Nggak ada artinya ya. Tapi buat 8,5%, hampir 23 juta jiwa, itu ada artinya. Oke. Artinya itu saatnya perubahan. Siap. Gitu. Betul. Jadi menurut saya debat kemarin itu tidak flat, melainkan sebuah grand strategi dari para tim paslon. Gitu. 01 itu berusaha menggait 8,5% kaum disabilitas. Gitu. Yang saya lihat gitu ya. Karena dia di model surat suaranya begini, jadi orang disabilitas itu kayak, yang mana yang saya harus pilih? Gitu. Dan itu dieksekusi dengan baik. Karena satu-satunya paslon yang berbicara dalam bahasa CB, hanya dia. Gitu. Jadi dia menggait 8,5%, kira-kira, berusaha untuk itu. Nah, dibanding yang lain juga gitu ya, 02 itu juga sebenarnya sudah menyiapkan grand strategi sebenarnya. Makanya ketika di penutup, paslonnya mengatakan maaf. Dengan harapan 01 dan 03 itu menggempur habis-habisan 02. Tapi ternyata 01 dan 02 tidak melakukan, termakan. Ya. Kenapa? Saya bisa jamin nanti, misal di TikTok itu sudah pasti, wah 02 merukunkan Indonesia. Wah 02 memaafkan semua paslon. Dan itu terjadi. Mungkin belum ada 1 jam. Salah satu tim kampanyenya 02 lewat Komika itu sudah mengupload kalimat pendek gitu di X. Wah, Bapak ini ternyata Bapak yang berjiwa besar. Memaafkan semua paslon. Dan sebaliknya apabila 01 dan 03 terpancing untuk membuli, katakanlah dalam tanda petik, maka akan beresiko sangat besar. Karena dia terus mengucapkan minta maaf. Tapi karena itu strategi yang sudah didesain, mau tidak mau harus tetap dilakukan. Jadi walaupun ketika debat tidak ada ledakan-ledakan, karena sudah dibilang sama konsultannya, akhirnya tetap dibilang, yaudah kamu minta maaf. Makanya ketika 02 press conference itu tidak ada tanya jawab dengan wartawan. Seperti itu. 03 pun juga memanfaatkan grand strateginya dengan baik. Tetapi gayanya lebih dalam tanda kutip urak-urakan. Seperti itu kalau saya ngelihatnya. Kenapa? Karena hanya 03 yang akhirnya mampu, nih loh, bedanya stunting dan gizi buruk. Makan siang gratis itu tidak memperbaiki stunting. Kalau misalnya makan gratis itu untuk memperbaiki stunting, ya salah. Karena untuk memperbaiki stunting itu harus dimulai dari ketika bahkan bapak ibunya belum nikah. Dikasih pemahaman dulu terkait seksualnya, sehat nggak menjadi suami istri. Lalu dikasih sosial yang lainnya, misal pernikahan dan segala macam, kekuatan ekonominya. Sehingga anaknya ketika dari dalam kandungan dikasihnya asam folat, bukan asam yang lain. Oke. Mungkin kira-kira seperti itu, Pak Singgi. Ya, luar biasa, Pak Dery. Saya pengen mempertajam, sekarang disabilitas saya beralih ke welfare state. Negara kita ini, Pak Sidra, sudah sejahtera belum Pak Sidra? Ditanya dulu. Iya, dijawab dulu pertanyaan saya. Masih sudah menjadi PR gitu ya. Kapan kita akan sejahtera? Belum bisa dibilang sejahtera. Iya, karena itulah semua capres kemarin itu mengusung isu itu. Karena memang seperti yang dikatakan oleh Pak Rektor tadi, kita sebetulnya adalah merupakan satu konsep negara kesejahteraan. Tapi kan
di Skandinavia misalnya itu kan banyak mengalami kegagalan. Jadi negara-negara yang krisis seperti Yunani itu juga karena menggunakan konsep negara itu awalnya. Jadi artinya bahwa yang barangkali penting untuk direspon seperti Paslon 02 misalnya mengangkat isu hampir semua topiknya itu puluhan kali menyebut makan gratis. Sebetulnya di negara kayak Amerika Serikat itu di siang hari Departemen Sosialnya itu membagikan makan secara gratis bagi yang membutuhkan. Jadi orang yang nggak bisa makan di siang hari itu dia datang ke pinggir-pinggir jalan akan ada pembagian makan gratis. Jadi sebetulnya udah bukan hal yang baru gitu. Nah kemudian kemudian pada subsidi dalam berbagai bentuknya kan posyandu zaman Pak Harto itu sudah ada susu gratis itu. Jadi sebetulnya ini udah merupakan kebijakan daur ulang. Nah cuman yang menjadi perhatian saya adalah bahwa kenapa 02 Pak Prabowo yang merupakan kelanjutan dari pemerintah banyak sekali mengusung isu-isu yang barangkali yang menjadi PR sebelumnya. Misalnya ketenagakerjaan, soal isu representasi perempuan di parlemen tadi, juga isu-isu yang menyangkut kesejahteraan gitu. Jadi barangkali yang kemudian janji-janji itu akan memberikan efek terhadap orang-orang yang membutuhkan. Kan di masyarakat itu kan yang mereka butuhkan adalah tukang batu, tukang kayu, segala macam itu yang ditanya adalah presidennya siapapun tapi kita tetap aja seperti ini. Apakah ada perubahan? Gitu. Makanya karena itulah sehingga konsep yang ditawarkan 01 itu menarik karena mengangkat isu-isu yang krusial. Misalnya di ASEAN ini kan ada kebijakan disabilitas policy itu yang ini policy inisiatif yang baru. Nah, yang itu yang diarahkan untuk mendorong pemenuhan dari kebutuhan disabilitas di semua ruang publik di Indonesia. Nah, dan artinya itu isu yang sangat penting diangkat. Tetapi memang soal debat tadi saya melihat bahwa potensi untuk digunakan sebagai preferensi pemilih itu tinggi karena kan dari menurut Gallup itu 214 sampai 218 juta orang Indonesia menggunakan sumber media, sosmed dan sebagainya termasuk TV dan sekitar 60-an juta orang menggunakan preferensi pilihan dari TV dari debat yang berlangsung. Nah, oleh karena itu memang itu sangat berpengaruh. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Sudira untuk pendapatnya, pandangannya yang sangat kritis dan tentang kesejahteraan Indonesia ini sudah sejahtera atau tidak, apakah indikatornya makan gratis dan sebagainya itu masih debatable. Tapi kita tentu berharap bisa menuju ke sana. Ada boleh setengah menit? Setengah menit. Ya. Pak Sidra, memang Indonesia disebut negara kesejahteraan atau welfare state. Tetapi yang dikemukakan tadi malam itu hanya sebatas makan, minum susu. Padahal indikator dari welfare state itu ya ada 3 ya, sandang, pangan, papan. Dan itu tidak disebutkan tadi malam. Indikator-indikator yang menunjukkan bahwa kita itu pada level mana negara kesejahteraan kita. Saya pikir Paslon 2 ya yang menyebutkan itu perlu membreakdown lagi. Betulkah kita hanya membutuhkan susu dan makan siang itu lalu indikatornya kita dikatakan sejahtera? Saya pikir dia harus mengemukakan 3 indikator itu, sandang, pangan dan papan. Saya pikir mereka yang menambahkan. Terima kasih. Ya, itulah mungkin sebelum Pak Singgi, menurut saya Prof bahwa kita ini kan politik transaksional. Jadi orang itu ketika pesta demokrasi kayak begini yang ditunggu itu sembako, susu. Jadi itu mungkin yang menjadi dasar itu kenapa isunya diangkat seperti itu. Ya, malahan sebenarnya mengarahkan kepada bukan negara welfare state. Ini yang saya lihat itu mah negara gratisan, semua digratiskan, Mbak. Nah, itu kan akhirnya hanya itu yang mau dicapai. Ini secara substansial harus diperbaiki menurut saya. Karena welfare state itu di mana? Kan kesejahteraan. Ukurannya apa? Pendidikan, pangan, papan. Nah, itu yang harus yang lebih terukur. Ini yang saya kecewanya kalau dari pengamat
hal-hal yang terukur itu tidak dimunculkan. Ya itu karena ini problemnya adalah audiens pemilih. Ini. Terima kasih. Oke, bicara tentang kesejahteraan karena menyangkut hajat hidup kita semua pasti menjadi menarik ya. Tetapi itu akan kita bahas lebih dalam lagi dalam forum-forum yang lebih spesifik. Untuk segmen ini saya cukupkan sampai di sini dan kita akan masuk ke segmen berikutnya yang memprediksi bagaimana peluang capres atau paslon kita nanti memenangkan kontestasi pemilu. Apakah 1 putaran ataukah 2 putaran? Kita break dulu sejenak. Dirgahayu ke-70 Universitas Kristen Indonesia. Kolaborasi dan inovasi menuju Indonesia Emas 2045. Luar biasa diskusi kita sampai di segmen terakhir. Dan pada segmen terakhir ini saya menantang para pakar-pakar dari UGI membuat prediksi. Yang namanya prediksi bisa salah, bisa benar. Tetapi sebagai seorang akademisi tentu ada basis analisisnya. Sebenarnya ini bukan hal yang sulit karena sudah banyak survei, analisis dan sebagainya. Tapi saya ingin mendengar dari bapak-bapak ibu yang luar biasa hari ini hadir tentang kemungkinan pemilu kita ini berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. 1 putaran kenapa? 2 putaran kenapa? Kalau 1 putaran beranikah bapak ibu menyebut pasti pemenangnya itu? Mari kita kulik lebih dalam. Silakan, siapa yang mau memulainya? Siapa saja? Oh, Pak Narto rupanya. Pendek singkat supaya yang lain juga bisa memberikan komentar dan pendapatnya. Silakan. Iya. 2 putaran. 2 putaran. Hal ini dikarenakan ketika paslon itu memperebutkan dalam satu kehendak 1 putaran. Namun kenyataannya tidak bisa. Karena yang diperebutkan pertama kali adalah pemilih di Pulau Jawa. Pulau Jawa pertama kali ada di Jawa Barat. Pemilih yang paling besar. Sekitar 35 juta. Dan Jawa Tengah 28 juta. Dan Jawa Timur adalah 31 juta. Untuk merebut 1 putaran diperlukan ada syarat menang 50% dan 20% di setiap provinsi. Ini sangat sulit. Paslon nomor 2 sudah tinggal 50% plus 5% plus 1. Iya, itu kehendak dan itu hasil survei. Hasil survei itu bisa, maaf dikata, angka-angka bisa disimulasikan. Saya hargai pendapat Anda. Saya hanya bicara berdasarkan hasil survei. Namun melihat dari rapat akbar itu nampaknya 2 putaran. Yang jelas menurut prediksi saya berdasarkan data-data yang saya lihat dan saya dengar 2 putaran. Untuk itu 02 dan 03 masuk gitu. Silakan. Terima kasih. 02 03 ya. Sudah berani spill ini, mention langsung 02 03. Silakan Kak Ovid sebagai pengamat politik. Per Januari ini memang ketika bicara undecided dan swing voters memang masih tinggi angkanya ya Pak Sini, 21%. Jadi mungkin ada kemungkinan yang bisa saja tiba-tiba terjadi bagi dukungan di salah satu paslon. Tapi melihat angka-angka yang rilis mungkin dari lembaga survei dan belajar dari 2019 di mana angka-angka itu tidak jauh berbeda dengan realitas, saya yakin sih 2 putaran. 2 putaran. 2 putaran. Biasa, 2. Tapi saya mungkin tidak seberani Pak Narto ya yang menyebutkan yang mana yang karena ada kondisi-kondisi di mana hingga rilis kemarin pun daerah-daerah yang dukungannya memang jauh berubah gitu ya. Contoh misalnya, mungkin kalau di Indonesia bagian timur sampai saat ini masih konsisten dengan 01 misalnya. Tapi ketika kemudian bicara di Pulau Jawa,
contohnya seperti Jawa Tengah itu kemudian misalnya 02 bisa meroket dengan luar biasa lalu 03 turun, nah itu sesuatu hal yang menarik sebetulnya. Dan ini juga akan ditentukan dengan undecided dan swing voter. Luar biasa. Sehingga memungkinkan bisa saja gitu ya ada dua paslon yang mungkin selisih suaranya nggak besar, tapi yakin bahwa akan 2 putaran. Yang menemani paslon 2 nomor 1 atau 3? Saya belum sebut, mungkin nanti Pak Andaru yang akan berani menyebut itu. Kita sedang tidak meramal, bukan seorang dukun ya, beranalisis, dan itu tentu saja bisa jadi, bisa iya, bisa tidak apa-apa kan, kita berargumentasi. Ada dari sebelah sini, Prof, boleh? Iya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, mungkinkah? Jawabannya mungkin. Mungkin. Tetapi kita harus beri argumen mengapa itu mungkin. Kalau kita lihat 3 calon ini itu naik turun elektabilitasnya. Dan menurut saya penentuannya yang tadi malam. Jadi banyak orang yang belum menentukan pilihan. 6. Hari ini dia beralih pilihan. Tetapi karena saya lihat proporsi dari Jawa, luar Jawa itu bervariasi elektabilitasnya, maka menurut saya kecil kemungkinan kalau itu bisa 1 putaran. Jadi prediksi saya tetap 2 putaran. Tetap 2 putaran. Terima kasih. Semuanya masih menganggap 2 putaran. Siapakah ada tim ses di sini? Tidak ada ya, karena kita. Silakan. Ya. Baik. Kalau saya ngelihatnya sama seperti yang lain, 2 putaran, head to headnya 2 dan 3. 2 dan 3. Ada sesuatu yang membuat Bu Audra menyatakan 2, 3, 1 tersisih di putaran kedua? Iya, kalau ngelihat di beberapa media sosial ya, walaupun memang media sosial tidak bisa dijadikan referensi, tetapi pemilih terbanyak ya, yang milenial sama Gen Z itu kedua. Tetapi ada juga sebagian yang ke Pak Andaru langsung kenceng mukanya ya. Langsung yang ketiga gitu loh. Tapi ya ini kan namanya prediksi ya Pak ya. Oke, untuk lebih dalamnya kita bisa diskusi. Jadi segmen berikut. 2 putaran, nomor 2 dan 3. Pak Rektor mudah-mudahan nanti berani mengatakan setelah masuk putaran kedua kira-kira siapa yang menang, itu lebih jauh lagi. Pak Rektor mau menyampaikan. Silakan Pak Rektor. Iya, baik, makasih. Jadi saya yakin bahwa 2 putaran. 2 putaran. Ya. Tapi kalau bicara alasannya kenapa, pertama juga sebenarnya 3 paslon ini ketiga-tiganya memiliki peluang yang sama menurut saya. Segalanya mungkin. Kenapa? Swing voternya begitu tinggi. Dan saya yakin dan percaya bahwa setelah debat yang kelima itu, swing voter semakin bingung, Pak. Gitu. Sehingga dia bisa swing kemana-mana. Semakin bingung ya. Semakin bingung. Apa karena debatnya yang landai, yang anti klimaks? Ya diantaranya seperti itu. Jadi nggak ada satupun yang memberikan kekuatan luar biasa sehingga yang swing voter ini yakin. Semakin swing, semakin bingung. Itu menurut saya ya. Karena memang ini agak di luar dugaan. Judulnya aja debat, tapi hampir nggak ada debatnya. Jadi saya kira saya yakin bahwa 2 putaran. Kemudian semuanya memiliki kesempatan yang sama. Kemudian kalau bicara soal siapa yang masuk, saya kira memang pilihannya hanya 02 dan 03 atau 01 dan 03. 01 dan 02. Oke, luar biasa ya. Oke, 2 putaran. Masih belum terima ini kelihatannya. Setelah ini ya saya kebetulan silakan Pak Sidra. Setelah Pak Sidra ke Prof. Angel. Singkat padat. Pak Sidra. Saya berbeda karena kebetulan baru pulang dari beberapa daerah di Jawa Timur. Wah, ini. Masyarakat ada yang mendukung gerakan 1 putaran. Alasannya efisiensi di dalam penyelenggaraan pemilu. Yang kedua untuk menghindari adanya chaos atau adanya kondisi di mana situasi yang tidak terkendali gitu. Sehingga asumsinya adalah bahwa untuk menjaga cooling sistemnya kemudian perlu ada upaya untuk membuat pemilu yang lebih efisien. Nah sehingga ini pendapat publik ya yang saya serap di bawah. Kemudian yang kedua, pendapat publik itu sejalan dengan Pak Sidra 1 putaran? Nah saya sendiri mengacu kepada konsep akademis ya yang mengatakan bahwa akan hanya ada 2 survei LSI DNJA dan Indikator Politik Indonesia Profesor Bu Nazaruddin Multadi yang mendeklar itu 1 putaran. Nah kalau di dalam
perkembangannya bahwa masih ada sekitar 10 harian, mungkin ada perubahan politik yang sangat drastis, lalu kemudian ini menimbulkan satu putaran. Itu bisa terjadi gitu. Bisa terjadi. Di dalam konteks politik Indonesia. Kalau boleh Cuman dengan kalau persentase berapa? Secara konkret kalau dilihat dari partai pemenang pemilu saja kemarin 20%, kurang lebih 20%. Nah, sehingga untuk mencapai ke proses elektoral yang terlalu drastis itu tidak mungkin, kecuali ada isu yang sangat berubah secara drastis. Itu ada akan kekuatan membuat begitu. Ya, jadi makanya kemudian ini kan Ibu Mega kemarin mengangkat isu netralitas TNI Polri. Kemudian ada gerakan dari masyarakat akademis untuk mendorong integritas keadilan pemilu ini melalui marwah pemilu ini akan dijaga melalui jurdil luber dan sebagainya. Satu putaran, berarti nomor 2. Kalau dari survei begitu. Ya. Gitu. Pak Sidra meyakini survei atau berdasarkan pengamatan seorang pakar politik? Kalau secara akademis itu nggak memungkinkan. Tapi kan kita melihat politik Indonesia yang kata Bu Ovi tadi, ini masih budaya politik yang bukan untuk demokrasi yang maju ini, sehingga memang ini akan susah untuk memprediksi. Satu putaran tapi masih secara akademis masih diragukan juga ya. Oke lah. Mungkin sebelum ke 1 atau 2 putaran ya untuk para swing voters nih, karena saya sendiri masih swing voter nih sebenarnya. Gitu ya. Tergantung siapa mau melamar saya. Bisa aja. Ya, tapi gini, sebenarnya simpel. Ya, kalau mau tetap kondisi Indonesia seperti ini saat ini berlanjut, ya 02 kan gitu ya. Tapi kalau mau perubahan ya sudah 01. Nah 03 mungkin sebagian lanjut, sebagian berubah gitu ya Pak Andrew nih pakarnya. Nah kalau saya sih maunya ya menariknya kalau 2 putaran terus yang maju itu 01 dan 03 gitu. Waduh seru kayaknya tuh. Itu yang saya bayangkan gitu. Kalau survei apa memungkinkan ya? Karena sekarang juga susah juga. Ada juga kan survei yang memenangkan 01? Karena disparitas terlalu besar. Iya tapi ada juga. 50% perbedaan. Ada juga lembaga survei yang memenangkan 01. Kan tergantung lembaga surveinya siapa gitu kan. Gitu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada yang melamar ya supaya swing voternya berubah ya. Ada siapa? Silakan lanjut. Terima kasih. Mana yang kira-kira nanti masuk ke putaran kedua, kira-kira begitu kan? Saya 2 putaran. Jelas 2 putaran ya. 2 putaran. Siapakah dia? Karena ini swing voternya cukup tinggi. Kemudian yang kedua, kalau dari survei itu kan agak susah karena ini sudah penuh dengan mungkin bukan rekayasa tetapi kepentingan. Jadi ini yang sulit di Indonesia. Saya melihatnya dari basis sosialnya, referensi politik, kemudian pergerakan dan isu yang terakhir. Ini yang ya salah satu pergerakan dan isu yang terakhir ini kan keterlibatan presiden. Dari situ approvalnya presiden turun tentang netralitas. Ya, kemungkinan 03 yang dapat ganjaran. Jadi putaran kedua 02 dan 03. Kira-kira seperti itu. Dari bukan survei tapi dari basis sosial, pergerakan dan isu, dan yang terakhir keterlibatan presiden. Dan ini ada yang mulai banyak meresistensi ya, menentang intervensi presiden ikut dalam kampanye terang-terangan yang seperti belakangan. Terima kasih. Oke, thank you. Oke, baik, saya yang terakhir nih. Nanti kalau mau penerawangan juga boleh. Penerawangan. Jadi kalau saya memilih terakhir karena memang sampai sekarang saya tidak bisa memastikan ya apakah bisa menjadi 1 putaran gitu. Meskipun dengan alasan penghematan APBN dan lain-lain lebih baik kita 1 putaran. Nah, tetapi memang kalau melihat kekuatan dari 3 paslon, kemungkinan besar adalah 2 putaran. 2 putaran. Banyak dengan amat 3 putaran nanti dengan rata-rata sebarannya itu rata-rata sebarannya ya. Menurut saya di 02 itu sekitar suaranya 35%.
Kemudian sisanya itu, 35, sisanya itu banyak di suara 02. 35% 02, 35%. Tidak terlalu jauh ya perbedaannya ya? Tidak. Kalau menurut saya ya, range-nya seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam waktu 10 hari ke depan ada isu-isu ya, sebab dalam 2 hari ini saya banyak dari teman-teman itu isu-isu begitu ya. Nah itu siapa yang bisa memobilisasi massa ya untuk mendapatkan simpati publik, sehingga mungkin swing voters berubah jadi memilih ya kan, atau Gen Z yang tadinya nggak paham dengan konteks sejarah misalnya jadi paham, dan kemudian akhirnya diputarbalikkan fakta, hoax segala macam. Kita nggak tahu nih dalam 10 tahun ke depan, dalam 10 hari ke depan pengen panjang-panjang terus, kenapa ya? Tadi 3 putaran, sekarang 10 tahun gitu. Nah jadi sedang terdistrak oleh sesuatu. Terdistrak karena gini loh, di dalam hati saya pengen 1 putaran. Oke. Ya 1 putaran, tapi kenyataannya kayaknya nggak mungkin gitu loh. Karena kelihatan suaranya itu sangat beradu, sangat tipis ya menurut saya itu. Sudah dapat poinnya. Terima kasih. Ya, bukan 3 putaran, bukan 10 tahun, 2 putaran ya. Ya, sekali lagi. Kalau saya yakin 90% itu 2 putaran. Oke. Kenapa? Karena melihat dinamika yang ada, kayaknya sih nggak mungkin menang 1 gitu ya. Menang 1 putaran. Menang 1 putaran. Siapapun kayaknya nggak mungkin menang 1 putaran. Itu nggak mungkin kan, bahaya nanti. Betul. Idealisnya saya nih ngelihatnya antara 1 dan 2 atau 3 dan 2. Ya pasti kemungkinannya begitu. Yang sudah pasti 2 gitu. Yang sudah pasti masuk ke next round 2 gitu. 02 tuh pasti masuk. Lebih berani lah, jangan tengah-tengah 1, 2, 2, 3 ya pastilah. Karena 1 dan 3 menurut saya seimbang. Ya, ke depan gitu. Yang maju ke putaran 02 pasti masuk. Iya, itu sama gitu. pendapat umum ya. Cuman praktisnya. Nah, ini praktisnya. Praktisnya 02 menang 1 putaran. Saya yakin. Karena idealisme itu kayaknya akan gampang dilawan dengan practicality. Nah, practicality itu banyak dipunyai oleh 02. Misal, kekuatan sumber daya aja resource. Hampir sepertiga ekonomi Indonesia itu ada di belakang 02. Jadi dengan mudah, dengan gampang untuk bisa memobilisasi massa. Jadi saya yakin 02 itu, kalau misal kita mau ngomong praktis, 02 bisa menang. Cuman, nah idealisnya saya, kayaknya sih 2 putaran gitu, Pak Singgi. Memang kalau 2 putaran, Bang Dari, kan practically-nya 1 putaran. Iya. Nomor 2. Iya. Kalau kemudian idealnya 2 putaran, memang kenapa kalau 2 putaran? Sebenarnya seperti yang apa dikatakan oleh Pak Sidra gitu. Karena banyak yang ditakutkan juga, misal kayak chaos segala macam, gerakan basis massa di grassroots, itu mungkin juga yang ditakutkan. Cuman gitu ya, kalau di atas kertas memang secara resource 02 ini punya semuanya. Nah, seperti yang tadi Pak Singgi juga bilang gitu, 50 plus 1 aja itu sebenarnya udah bisa. Nah, cuman plus 1-nya ini kok susah didapat ternyata. Nah, makanya saya muncul dengan idealisme saya, 02 dengan siapa nih? Antara 1 dan 3 yang menemani. Gitu. Tapi kita nggak bisa munafik juga. Practicality itu ada gitu. Faktor X itu ada gitu. Apalagi dalam tanda kutip yang punya arena itu ada di 02 seperti itu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum segmen ini saya akhiri, ada kata terakhir yang mau disampaikan? Singkat saja ya. Singkat saja. Untuk 02 ini bisa jadi penerawangan. Untuk 02 itu basis kekuatannya ada di partai-partai, mesin partainya. Yaitu mesin partainya adalah Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Ya, yang lain kurang. Dan untuk 03 akar rumput terutama di Jawa Tengah itu besar, Jawa Timur itu dibagi menjadi 2, yaitu untuk 02 dan 03. 01 itu sedikit. Karena apa? Ada tokoh-tokoh yang di Jawa Timur untuk diminta untuk menggait untuk 02. Untuk itu 02 memang kesempatan untuk naik, namun dihadang oleh 03 karena akar rumput itu sebagai orang-orang nasional. Interupsi dulu ya, bahwa secara sosial bahwa pilihan seseorang itu dipengaruhi politik sama rasa.
Rasa itu dipengaruhi oleh kepercayaan, keimanannya. Pasti kita mengetahui ada di sini paling banyak orang beragama Islam. Beragama Islam itu pilihannya bisa tiga-tiganya. Ke satu, kedua, ketiga. Itu merata. Untuk yang bukan Islam, agama Kristen, Katolik, Buddha, itu kemungkinan besar masuk ke 02 dan 03. Ya, untuk 01 memang wilayah Jakarta itu adalah peninggalan-peninggalan Pak Anies zaman dahulu sama di daerah Banten. Untuk Sumatera tiga-tiganya bisa terpenuhi. Untuk Padang memang sedikit, untuk Aceh sedikit. Namun untuk di daerah selain Padang dan Aceh di Sumatera itu masuk 02 sama 03. Belum lagi NTB, NTT. Sulawesi dipengaruhi oleh masuk ke 02 dan 03. Ya, untuk NTB ya, untuk NTB ke 1 sama ke 3. Luar biasa. 2 dipengaruhi oleh karismanya Jokowi. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa UKI TV, masing-masing punya analisis, masing-masing punya prediksi, masing-masing punya pilihan mungkin nanti, kecuali Prof. Angel yang masih swing-swing voter. Tetapi apapun pilihannya, pemirsa UKI TV, hari ini kita melihat bagaimana para pakar akademisi di UKI sudah mengemukakan pandangan-pandangannya. 10 hari lagi adalah saat penentuan. Bangsa Indonesia ini akan dipimpin oleh presiden yang baru. Pemilu harus kita jadikan sebagai tonggak untuk melakukan perbaikan ke depan. Pemilu bukan harus memilih orang yang terbaik, tapi dapat mungkin pemimpin yang tidak baik atau yang buruk jangan terpilih. Pasti kita menginginkan Indonesia ke depan lebih baik lagi. Siapa itu? Nomor 1, nomor 2, nomor 3? Semuanya masih misteri. Dan itu akan terjadi di tanggal 14 Februari. Tentukan pilihanmu sesuai dengan hati nuranimu. Sampai di sini, ikuti program-program UKI TV yang lain. See you next event. Terima kasih untuk kita semuanya. Dan terima kasih untuk para